Baik, pada saat ini saya akan memberikan tutorial ataupun membagikan cara bagaimana saya akan membuat sebuah cottage dengan denah cottage dengan 4 tampak dengan luas 26 meter persegi. Pertama kita atur dulu unitnya menjadi cm seperti tadi. Kemudian ini saya akan menambahkan layer dengan nama as ya. Pertama saya membuat as dulu untuk denah tersebut dengan ukuran 400 cm kali 650 cm atau 4 meter kali 6,5 meter. Ya, ini saya menggunakan kemudian saya menambahkan layer lagi dengan nama denah untuk denahnya. Di sini saya membuat denah pertama dengan membuat rectangle dulu untuk dalam bentuk kolom dengan ukuran 15 kali 15 dengan acian 2 cm. Ya, pertama saya membuat garis dulu di tengah kolom. Kemudian saya select untuk as dan saya blok dengan nama denah. Klik OK. Kemudian untuk kolom yang tadi saya copy dengan perintah CO, kemudian enter, dan saya copy untuk bagian sudut-sudutnya keliling dan akan jadi seperti ini. Kemudian saya juga menyambung garis-garis yang tidak terhubung. Saya juga menambahkan layer khusus untuk kolom saya buat dari yang tadi. Kemudian kolom ini saya masukkan ke layer khusus kolom dan saya beri warna merah ya untuk membedakan dari layer lain. Kemudian saya juga menggunakan perintah copy atau CO untuk mengcopy kolom ini di setiap sudut-sudut yang akan saya beri kolom seperti ini. Sudah. Kemudian saya masuk kembali ke layer denah dan menghapus garis yang tidak berguna. Saya juga menambahkan kembali layer untuk hatch atau untuk arsiran pada dinding. Pertama saya hapus dulu untuk as. Ya, ini saya mengetes untuk layer apakah sudah benar, dan ternyata benar. Ya, di sini saya sudah menghapus asnya. Kemudian saya akan menambahkan hatch di layer hatch. Saya menggunakan hatch dengan ANSI 32. Saya berikan hatch di setiap tembok-tembok yang menggunakan acian ini. Ya. Setelah itu saya akan membuat pintu menggunakan rectangle dengan ukuran 6 kali 15. Saya juga membuat lubang untuk daun pintu ya. Ini beberapa kita trim untuk menghapus garis yang tidak berguna. Saya juga menambahkan garis untuk acuan dengan panjang 80 sesuai ukuran pintu. Sini saya juga menggunakan perintah mirror untuk mendabelkan kusen untuk pintu. Ya, sudah jadi seperti ini.
Kemudian saya akan membuat untuk daun pintunya menggunakan rectangle lagi seperti ini ya. Kemudian saya akan rotate untuk daun pintu ini dengan perintah RO dan menggunakan arc untuk menggambarkan bukaan atau arah bukaan dari pintu ini. Saya juga membuat satu lagi pintu namun dengan ukuran 70 cm. Ini untuk pintu di kamar mandi. Caranya sama seperti tadi, menggunakan perintah mirror, menggunakan rectangle untuk membuat daun pintu, juga menggunakan arc. Ini di rotate, kemudian menggunakan arc. Ya, saya merubah garis untuk arah bukaan menjadi garis putus-putus. Kemudian saya akan memasukkan pintu ini ke dalam denah. Ya, seperti ini. Ini juga saya akan masukkan, tapi sebelum itu saya rotate terlebih dahulu sesuai dengan arah pintu. Ini untuk pintu kamar mandi. Setelah itu saya menghapus bagian yang tidak penting menggunakan opsi trim. Ya. Untuk garis-garis yang menutupi atau tidak penting saya hapus. Ya, akan jadi seperti ini. Kemudian saya mewarnai, ya, memasukkan untuk kusen ini ke dalam layer khusus kusen, dan saya memberi warna hijau untuk membedakannya dari layer lain. Saya juga menambahkan lagi untuk kusen, layer kusen jendela. Ya. Kemudian saya akan membuat jendela. Pertama kita mulai dari kusen juga menggunakan rectangle seperti tadi. Caranya sama seperti waktu membuat kusen pada pintu. Ya, kita membuat untuk tempat daun pintu, dan saya trim bagian yang tidak penting. Ya, seperti tadi menggunakan perintah mirror untuk mendabelkan. Kemudian ini saya menambahkan garis pembantu. Dan saya copy untuk yang sini tadi, dan saya memindahkannya kembali untuk mendabelkan. Ya, jadi seperti ini. Kemudian saya menggunakan rectangle seperti tadi untuk membuat daun jendela. Ya, seperti ini. Kemudian saya memilih garis khusus untuk kusen-kusen akan saya masukkan ke dalam layer khusus kusen untuk jendela, dan saya juga memberi warna hijau untuk membedakannya dari layer lain. Kemudian saya membuat garis tengah sebagai notasi atau tanda untuk kaca, dengan menebalkan garisnya menjadi 0 ukuran 0,30.
Wah, ternyata cukup kebesaran. Ya, saya ubah menjadi 0,20. Saya juga merubah warnanya menjadi biru seperti warna kaca. Ya, ada sedikit kesalahan, saya lupa membuat untuk daun pintu jendelanya. Saya menambahkannya menggunakan opsi offset. Setelah itu seperti tadi membuat garis tengah sebagai notasi untuk kaca. Saya tebalkan garisnya menjadi 0,8 dan saya memilih warna biru dan memasukkannya juga di layer khusus untuk kaca. Dan saya juga kemudian saya move untuk jendela ke posisi sesuai yang saya tentukan. Kemudian saya trim untuk bagian-bagian yang tidak perlu, garis-garis yang tidak diperlukan. Ya, cukup memakan waktu untuk menghapus ini, namun videonya saya sedikit percepat. Saya juga menambahkan hatch untuk bagian tengah itu untuk tembok. Ya, kemudian saya juga membuat jendela satu lagi, akan saya tempatkan di sisi belakang denah. Menggunakan perintah move, saya memindahkannya sesuai posisi yang sudah saya tentukan. Saya juga akan memberi jendela pada bagian kamar mandi atau toilet. Sebelumnya saya rotate terlebih dahulu dan saya juga move sesuai yang saya tentukan. Ya. Kemudian saya select dan saya masukkan dalam layer khusus untuk kusen jendela. Dan untuk kaca juga saya masukkan khusus untuk layar di kaca dengan warna biru. Ya, ini sudah selesai. Nah, kemudian saya menambahkan furnitur dengan perintah DC kemudian enter, yang bukan bawaan dari AutoCAD itu. Yang pertama saya menambahkan untuk closet. Saya rotate terlebih dahulu agar posisinya sesuai, kemudian saya tempatkan seperti ini. Saya juga menambahkan wastafel. Dan saya juga rotate untuk mendapatkan posisi yang sesuai. Dan ini ada televisi, dan ini ada kasur. Sepertinya sempit, jadi saya akan memindahkannya. Saya dengan rotate untuk memutar kasur. Saya juga rotate untuk televisi, kemudian saya memindahkannya di posisi yang sesuai. Saya juga menambahkan meja untuk lampu. Kemudian ini ada sofa untuk saya taruh di teras. Juga ada meja.
Ya, ini sudah hampir selesai ya. Kemudian saya menambahkan furnitur tadi ke layar khusus juga dengan nama furniture. Dan saya juga memberi warna furnitur untuk membedakannya dari layer yang lain. Oke, jadi seperti ini. Saya juga menambahkan meja-meja. Ini saya buat sendiri. Saya juga menambahkan kursi dari perintah DC tadi. Dan saya tempatkan di posisi yang sudah saya tentukan. Ya, jadi seperti ini. Saya juga menambahkannya ke layar furnitur. Kemudian saya membuat meja, dan meja yang lama saya ganti dengan meja yang saya buat sendiri ini. Kemudian saya sesuaikan ulang ya, kemudian dimasukkan juga ke layar furnitur untuk meja yang belakang juga. Ini sudah selesai. Kemudian saya juga menambahkan hedge untuk lantai kamar mandi. Dan sudah selesai. Kemudian saya menambahkan notasi atau elevasi di toilet, kamar tidur, juga untuk teras depan. Ya, saya juga memasukkannya ke dalam layer khusus. Kemudian sudah selesai. Saya juga membuat layer baru, kop. Ternyata sudah ada. Ya, ini saya sudah membuat kop. Kemudian saya akan memindahkan denah ini ke dalam kop. Ya, saya atur untuk ukuran kopnya agar sesuai di denah. Ya, sudah selesai. Kemudian saya lanjut membuat untuk tampaknya. Mulai dari tampak depan terlebih dahulu. Saya menggunakan polyline. Kemudian saya beri garis-garis untuk membantu. Sesuai ukuran denah tadi, ukuran 4 kali 6,5 meter. Saya juga memberi lebihan sedikit pada atap agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam atau mengenai bangunan. Kemudian saya menambahkan garis bantu. Ini seperti ini prosesnya, cukup memakan waktu. Ya, saya juga menghapus garis-garis yang tidak perlu. Kemudian saya menggunakan perintah extend untuk menyambungkan garis. Ya,
sini saya membuat tiang pada bagian depan. Tiang pada teras. Ya, saya juga menyambungkan garis. Kemudian saya menambahkan pintu dengan menggunakan opsi rectangle. Dengan lebar 80 dan tinggi 210. Saya menghapus bagian yang tidak perlu. Kemudian saya menggunakan opsi offset untuk mendouble pintu ini untuk membuat kusen. Kemudian saya menempatkannya di posisi yang sudah ditentukan. Setelah pintu, saya juga membuat jendela dengan rectangle yang sama. Saya membagi tengah karena saya akan membuat 2 jendela. Gimana, Pan? Saya juga menggunakan offset yang sama untuk mendabelkan untuk membuat kusen. Ya, jadi seperti ini. Juga untuk membuat daun pintu, daun jendela ya. Setelah itu saya select semua dan saya akan memindahkannya ke posisi yang ditentukan dengan perintah move. Ya, sudah jadi seperti ini. Sudah selesai. Kemudian saya juga membuat tampak bagian belakang dengan cara yang sama seperti tampak depan tadi. Saya menggunakan garis bantu untuk membantu membuatnya. Sini saya juga menggunakan opsi rectangle. Saya juga menambahkan jendela dengan copy dari bagian tampak depan, dan saya juga menempatkannya sesuai dengan posisi yang sudah saya tentukan, sesuai dengan denah juga ya. Saya juga lupa menambahkan daun pintu, daun jendela. Kemudian saya menambahkan hatch untuk kaca. Kemudian saya juga mewarnai untuk bagian atapnya untuk membedakannya dari garis yang lain. Setelah selesai 2 tampak, kemudian saya juga membuat tampak untuk bagian samping. Terlebih dahulu saya membuat bagian samping kiri. Saya menggunakan opsi offset untuk membuat kolom juga bagian tembok. Di sini saya menambahkan
juga lebihan untuk atap. Ini sudah saya modifikasi sedikit karena tadi ada masalah. Ini saya menggunakan opsi offset lagi untuk mendouble garis. Saya kemudian menghapus garis-garis yang tidak perlu menggunakan opsi trim. Saya juga menambahkan garis lagi. Sebagai tinggi dari plafon atau tembok. Kemudian untuk mempermudah membuat tampak sebelahnya lagi, saya menggunakan perintah mirror. Jadi lebih mempermudah kita. Saya pindahkan terlebih dahulu menggunakan perintah move. Kemudian saya select garis-garis dan akan memasukkannya di layer-layer khusus. Dan saya juga memberikan warna untuk membedakannya dari yang lain. Saya juga menambahkan jendela di tampak bagian kiri. Dan kemudian menambahkan hatch untuk bagian kaca. Ya, sudah selesai untuk tampak. Kemudian saya akan memindahkannya ke dalam cup yang sudah juga saya bikin, sudah saya buat. Sebelum itu saya membuat garis tengah dahulu ya, dan saya memindahkan keempat tampak ini ke dalam cup dengan perintah move. Setelah itu saya juga akan menambahkan judul-judul seperti judul untuk tampak depan, kemudian tampak belakang, tampak kiri, dan tampak sisi kanan. Ya, sudah selesai. Kemudian setelah saya gabungkan jadinya seperti ini ya. Kemudian saya akan save dengan nama file seperti ini sesuai ketentuan.
Kemudian saya menyimpannya juga ada di AutoCAD versi 2013 ya. Sudah selesai.